Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, eh, nama saya Nela Rosita, salah satu dari anggota muda dari UKM Bahasa Plat. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran terkait Al-Lughatul Arabiyah, al-makna yakni bahasa Arab. Pembelajaran yang pertama, mari kita mulai dari 3 poin utama dalam belajar bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan disiplin ilmu yang memiliki banyak sekali cabang ilmu. Hal ini disebabkan karena ranah dan pembahasan dari bahasa Arab itu sangat luas. Akan tetapi, ada 3 poin utama untuk belajar bahasa Arab. Yang pertama, kosakata. Ketika kita belajar bahasa asing, kunci utama yakni adalah kosakata. Baik itu dia kata kerja, terus kata benda, kata tanya, kata depan, dan jenis kata lainnya. Kemudian, pembahasan penting yang kedua, yakni adalah ilmu shorof. Ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari peribahasa, perubahan kata dalam bahasa Arab. Seperti nasoro yang suruh, nasron, memansoron, bahwa nasirun, pada kamangsurun, unsur, latangsur, mangsurun, mangsurun, mangsurun. Kemudian yang ketiga yakni ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini adalah lanjutan dari ilmu shorof. Ilmu nahwu ini mengatur kata yang berubah setelah masuk di dalam kalimat. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita akan sedikit memperkenalkan tentang conversation bahasa Arab atau muhadasah, tentang ta'aruf. Ta'aruf. Ahmad, Assalamualaikum. Khalil, Waalaikumsalam. Ahmad, Ismi Ahmad. Masmuk? Khalil, Ismi Khalil. Ahmad, Kaifa haluk? Khalil, bi khair, walhamdulillah. Wa kaifa haluk anta? Ahmad, bi khair, walhamdulillah. Khalil, min aina anta? Ahmad, ana min Indonesia. Ahmad, naam, ana min Indonesia. Wa ma jinsiyatuka anta? Khalil, ana Turki, ana min Turkiya. Akan saya bacakan artinya. Ta'aruf maknanya yakni perkenalan. Ahmad, Assalamualaikum. Kemudian Khalil menjawab, Waalaikumsalam. Ahmad berkata, namaku Ahmad. Lantas siapa namamu? Khalil menjawab, Ismi Khalil. Kemudian Ahmad bertanya, Kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabarmu? Kemudian Khalil menjawab, bi khair, alhamdulillah, dengan baik, alhamdulillah. Dan bagaimana kabarmu? Ahmad, bi khair, alhamdulillah, dengan baik, alhamdulillah. Khalil bertanya, dari mana? Indonesia. Itu artinya saya dari Indonesia. Ahmad juga berkata, iya, aku adalah orang Indonesia. Dan apa kebangsaanmu? Kemudian Khalil menjawab, aku berkebangsaan Turki. Aku dari Turki. Next. Sesuai dengan 3 poin utama tadi, kita di sini ismun artinya nama, kemudian ada
kaifa yang artinya bagaimana, kemudian ada khair artinya baik, kemudian ada min artinya dari, kemudian ada hal artinya keadaan, kemudian jinsiyah artinya kebangsaan. Jangan lupa ditulis ya teman-teman di buku khusus kosakata bahasa Arab. Karena dengan kita memiliki buku khusus kosakata bahasa Arab itu akan mempermudah kita untuk belajar bahasa Arab ke depannya. Oke, kemudian selanjutnya sekarang kita masuk ke pembelajaran yakni nahwu dan sorof dasar. Dalam bahasa Arab kita mengenal kalimah. Kalimah adalah kata. Kalimah itu nama lain dari kata. Kalau di bahasa Indonesia itu kata, kalau di bahasa Arab namanya kalimah. Kalimah atau kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu ada isim, kemudian fiil, kemudian huruf. Isim adalah suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna tertentu dan tidak terikat dengan waktu. Isim dikenal dengan kata benda. Seperti kata benda yakni seperti kitabun artinya buku. Kemudian baitun artinya rumah, dinun artinya agama, babun artinya pintu, ustadun artinya ustad, syajarotun artinya pohon. Yang kedua dalam kalimah ialah fiil. Fiil ialah kata kerja yang terikat dengan waktu. Nasoro artinya menolong, kataba artinya menulis, doroba artinya memukul, jalasa artinya duduk, kemudian kotala artinya membunuh, akala artinya makan. Kalimah atau kata dalam bahasa Arab yang ketiga ialah huruf atau al-harfu. Huruf adalah kata yang tidak memiliki makna sempurna kecuali sudah bersambung dengan kata lainnya. Seperti kata min, dari, ila, ke. Ketika min hanya berdiri sendiri, maka dia tidak memiliki makna yang sempurna. Tapi ketika kita berkata min maksofin, dari kantin, maka dia telah menjadi kata yang sempurna, ada makna khusus. Pembahasan pokok pertama kita, yakni tentang isim. Sebelumnya, kita akan pelajari dari tanda-tanda isim. Isim memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, yakni ditanwin. Contohnya, sholat, rojulun, witron, fi baitin. Sholat, rojulun, sopo laki-laki, witron, pada 3 witir, pada witir, fi baitin, di rumah. Di dalam kata rojulun dan witron dan baitin terpampang jelas bahwa mereka berbentuk tanwin. Sehingga dapat diketahui bahwa rojulun, witron, dan baitin adalah isim. Kemudian, ciri-ciri isim yang kedua, yakni adanya alif lam. Contohnya, akala, al-muslimu, al-halala, at-thayyibah. Akal makan, al-muslimu sopo seorang muslim, al-halala pada yang halal, at-thayyibah dan yang baik. Dari kata tersebut ditemukan ada 3 isim, yakni al-muslimu, al-halala, dan at-thayyib. Kemudian tanda-tanda isim yang ketiga
ialah diawali huruf nida. Contohnya, ya rojulun. Ya rojulun. Rojul ini ialah huruf nida. Ciri yang keempat ialah dimasuki salah satu huruf jar. Contohnya, ana min masjidin. Kata masjid di sini adalah isim karena ia bersebelahan dengan kata dengan huruf jar yakni min. Next, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang isim yang ditinjau dari kaidah sorof. Ada banyak sekali, kurang lebih ada 5 bagian. Jadi isim ini tersebar sangat luas ya. Yang pertama yakni isim ditinjau dari jenisnya. Isim ditinjau dari jenisnya ini ada 2. Yang pertama ada isim mudzakkar, kemudian ada isim muannas. Isim mudzakkar ini terkenal dengan isim yang menunjukkan kepada laki-laki atau semisalnya. Contoh isim mudzakkar ialah abun, bapak, asadun, singa, kolamun, pena. Kemudian isim muannas. Isim muannas ialah isim yang menunjukkan wanita atau semisalnya. Contohnya, ummun, ibu, hirrotun, kucing. Isim muannas ini tuh ada beberapa tanda yang kita itu bisa mengenali, oh ini dia isim mudzakkar atau isim muannas ya. Untuk isim muannas itu tanda-tandanya itu biasanya tuh ada tak marbutoh. Contohnya kayak faidatun. Nah, itu berarti dia isim muannas. Kemudian anggota badan double atau yang anggota badan yang ganda. Kayak yadun tangan. Yadun kan ada 2, yaitu berarti dia isim. Kemudian ada ciri-ciri lain, yakni kata sifat yang mengikuti wazan fa'ala. Contohnya kayak atsya, jau'an. Atsya itu artinya yang haus, jau'an artinya yang lapar, kemudian ada kasla yang malas. Kemudian yang keempat, yakni kata sifat yang mengikuti wazan fu'la. Contohnya, kubro yang paling besar, uzma yang paling agung, kemudian sughro yang paling kecil. Selain 4 kata di atas, masih ada satu ciri lagi yang menunjukkan kalau dia itu isim mu'annas, yakni kata sifat yang mengikuti wazan fa'la'u. Contohnya ada hamro'u yang artinya merah. Hamro itu muannas. Kalau ahmar itu mudzakkar. Kemudian ada contoh lagi kayak sofro'u yang kuning, kemudian sauda'u yang hitam. Kemudian pembahasan isim yang kedua, yakni tentang isim yang ditinjau dari jumlahnya. Isim yang ditinjau dari jumlahnya ini ada banyak sekali. Ini ada 3. Yang pertama, isim mufrad atau tunggal. Kemudian ada isim musanna itu 2. Kemudian ada isim jamak yang maknanya lebih dari 2. Contoh isim mufrad itu seperti aliyun, artinya Ali. Kemudian ada ghulamun, seorang anak kecil. Kemudian ada hujratun, sebuah kamar. Mereka itu kan 1 ya jumlahnya. Pokoknya kalau yang jumlahnya 1, itu dia namanya isim mufrad. Kemudian kalau isim musanna,
adalah isim yang menunjukkan jumlah 2. Contohnya, dia ada aliyani, itu ada 2 ali. Gulamani, 2 orang anak kecil. Hujrotani, itu artinya 2 buah kamar. Cara buat jadi musanna dari mufrad itu untuk yang dibaca rofa ditambah alif dan nun gitu. Kemudian pembahasan yang ketiga yakni isim jamak, yakni yang lebih dari 2. Contohnya itu kayak aliyuna, artinya beberapa ali. Kemudian tolibatun, artinya para santriwati. Kemudian aqaidu, artinya akidah-akidah. C. Isim yang ditinjau dari kejelasannya. Ini ada 2. Yang pertama, isim nakiroh. Kemudian yang kedua ada isim ma'rifat. Isim nakiroh ialah isim yang belum jelas bendanya. Bendanya masih bersifat umum. Seperti insanun, manusia. Asadun, singa. Zahrotun, bunga. Jadi kalau isim nakiroh itu dia biasanya yang berbentuk tanwin. Gitu. Kemudian isim ma'rifah. Isim ma'rifah ialah isim yang sudah jelas bedanya. Dalam artian isim ini itu diketahui mana barangnya. Gitu. Contohnya kayak al-insanu, itu artinya manusia. Kemudian hadal asadu, ini singa. Zahratul banafsaji. Itu namanya bunga anggrek. Isim ma'rifah itu dia ada 6. Yang pertama, isim yang disebut isim ma'rifah ialah isim yang diawali alif lam. Yang pertama, diawali oleh alif lam. Yang kedua, isim yang bersambung dengan isim ma'rifat. Yang ketiga ialah alam. Yang keempat ialah isim isyarah. Yang kelima ialah isim mausul. Yang keenam ialah isim dhamir. Untuk pengenalan, di sini saya akan menyebutkan sedikit contoh dari isim-isim makrifat. Contoh yang pertama adanya alif lam. Seperti kata ja'a ar-rajulu. Ar-rajulu di sini ialah isim makrifat. Beda ketika ja'a rajulun. Rajulun berarti dia nakiroh karena dia tanwin. Contoh isim ma'rifah yang bersambung dengan ma'rifah. Kitabut tarikhi. Artinya buku sejarah. Contoh dari isim ma'rifah yang alam. Alam adalah isim yang dikhususkan untuk menunjukkan nama seseorang, tempat, atau sesuatu yang jelas. Contohnya kayak Muhammadun, kemudian Maghribun, kemudian An-Nailu, itu artinya sungai Nil, An-Nilu sungai Nil, kemudian Uhudun, itu artinya gunung Uhud. Kalau isim isyarah itu ada hada, hadani, haulai, hadihi, hatani, dalika, danika, ulaika, tilka, ta,
nikah. Kemudian kalau isim mausul itu ada seperti alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, wallai. Ada itu artinya yang kayak ini itu begitu. Kalau misal alladzi itu artinya yang alladzi yang alladani yang dua pak alladina orang-orang yang. Kalau domer itu ada banyak banget. Ada huwa, huma, hum, dia, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Next. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah isim yang ditinjau dari kaidah shorof. Ini ada isim yang ditinjau dari bangunan akhir. Yang pertama ialah isim maksur. Isim maksur ialah isim yang diakhiri huruf alif. Huruf alif tersebut kadang ditulis tegak atau bengkok. Misalnya al-fatah. Itu kan di belakangnya tuh ada alif ya. Itu mesti ada ya bengkok. Tapi itu sebenarnya alif bengkok. Kemudian ada al-huda artinya petunjuk, al-asa artinya tongkat, itu dia berakhiran alif. Kemudian ada juga Musa. Itu kan dia berakhirannya alif tegak atau bengkok. Ya, itu bengkok ya, alif bengkok. Itu dia disebutnya isim maksur kalau yang berakhiran alif. Baik alif tegak atau alif bengkok. Kemudian ada yang kedua yakni isim mangkus. Isim mangkus yaitu isim yang diakhiri oleh huruf ya yang sebelumnya berharokat kasroh. Misal kayak al-qadi. Al-qadi di sini dia berakhiran ya. Sehingga dia masuk ke dalam isim mangkus. Apa mana al-qadi? Al-qadi ialah hakim. Kemudian ada ad-da'i, yakni dai. Kemudian ada al-hadi, pemberi petunjuk. Isim yang ditinjau dari bangunan akhir yang ketiga ialah isim mamdud. Isim mamdud adalah isim yang diakhiri huruf hamzah. Yang sebelum huruf hamzah itu ada huruf alif. Contohnya kayak insya'un, artinya pertumbuhan. Dalam kata insya'un ini terdiri dari alif, nun, shin, alif, dan nun. Karena dia ada alif dan hamzah ya maksudnya. Karena dia ada alif dan hamzah di kata terakhirnya, sehingga dia masuk ke dalam isim mamdud. Kemudian ada lagi contoh lain seperti samaun. Kemudian ada lagi contoh seperti sohraun. Kemudian ada lagi contoh seperti ulama'u. Gitu. Sohra'u ya tadi maksudnya, padang pasir. Kemudian yang keempat yakni isim sahih. Isim sahih ialah isim yang bukan maksur, bukan mangkus, dan bukan pula mamdud. Contohnya, isim sahih ini biasanya terkenal dengan isim yang dia itu hurufnya adalah huruf asli. Seperti rojulun, ro jimlah, contohnya lagi-lagi ya.
Hujaratun, kamar. Kemudian ada dalun, ember. Oke, selanjutnya ialah isim yang ditinjau dari penyusunnya. Isim jika dilihat dari penyusunnya itu ada dua, yakni isim jamid dan isim mustaq. Isim jamid ialah isim yang tidak dibentuk atau disusun dari kata lain. Ini contohnya ada dua lagi, yakni isim zat, isim jenis, dan isim masdar. Gitu. Contoh dari isim jamid ialah rojulun, artinya laki-laki. Ghosnun, artinya ranting. Nahrun, artinya sungai. Kemudian ada pula yang dari contoh masdar itu seperti angkaro, yungkiru, ingkaron. Ingkaron berarti ingkarun. Dia termasuk dalam isim jamid. Dan ada pula masdar mim. Masdar mim ialah masdar yang dimulai dengan huruf mim tambahan yang memberikan makna masdar. Cara menyusun masdar mim. Itu ada berbagai cara dalam menyusun masdar mim. Contohnya, kata doroba itu masdar mimnya madrobun. Kemudian kata nasoro, contoh masdar mimnya adalah mansorun. Kemudian ada isim mustaq. Isim mustaq ialah isim yang diambil atau dibentuk dari kata lain. Isim mustaq itu nanti ada isim fa'il, isim maf'ul, isim makan dan zaman, kemudian ada isim alat. Isim fa'il ialah isim yang menunjukkan pelaku sebuah perbuatan. Contohnya, itu seperti nama, itu kan artinya tidur kan? Nama ya, numu, nauman. Lah, untuk orang yang tidur, itu bahasa Arabnya naimun. Gitu. Seperti contoh lain kayak hafizun, artinya orang yang menghafal. Dan isim maf'ul. Isim maf'ul ialah isim yang menunjukkan sifat yang dikenai pekerjaan. Contohnya masmu'un yang didengar, mangkulun yang dinukil, maghdubun yang dimurkai. Dan ada lagi contoh seperti isim zaman dan isim makan. Isim zaman ialah mal'abun. Jadi laiba itu kan artinya bermain. Kalau misal tempat bermain itu berarti apa besarnya? Mal'abun. Itu adalah isim makan. Kemudian selanjutnya isim alat. Isim alat ialah isim yang menunjukkan alat perbuatan. Contohnya kayak miftahun, itu kunci artinya. Miknasatun, itu sapu. Dia diambil dari kata kanasa. Dan ada juga mir'atun, cermin. Ada juga mil'akotun, sendok. Kemudian ada juga mikosun, gunting. Mungkin sekian dari pembahasan bahasa Arab part 1 tentang isim. Untuk fiil dan huruf akan saya bahas di next video. Sekian dari saya, Naila Rosita, salah satu anggota muda UKM Bahasa Flat. Terima kasih atas perhatian kalian semua.
Happy watching dan see you.